Halo guys, David sini dan kami udah beli 30 TWS di bawah 500.000 buat nentuin mana yang worth it buat dibeli di tahun 2026 ini. Menurut selera telinga saya ya. Ini nih, pasukan TWS yang bakal kita cobain. Saya langsung kenalin beberapa brand karena ada yang emang udah populer ya. Misalnya Soundcore, terus ini Earphone, ada Xiaomi juga, terus ada Samsung, Sony juga ada. Ini beneran di bawah 500.000 semua. Oke, seru. Saya nanya soal harganya ke tim karena mereka yang pilihin 30 TWS ini. Saya cuma dikasih totalan dan check outin aja. Sekitar 9 juta lah ya. Jadi rata-rata sekitar 300.000 per TWS, angka yang lumayan tengah buat rentang 0 sampai 500.000. Saya emang sengaja nggak mau tahu soal harga masing-masing TWS karena di video ini tugas saya adalah dengerin suara speaker, mikrofon, lihat desainnya, fiturnya, dan nebak berapa harga wajarnya. Kalau misalnya saya tebak 400.000 ya, tapi ternyata mereka bilang aslinya 200.000 dapat kok. Berarti buat saya good deal ya. Kalau saya tebak ini 200.000 ya, ternyata mereka bilang enggak 400.000. Berarti overprice. Kalau saya tebak maksimal ini 500.000 ya, gila. Aslinya 100.000. Kayaknya nggak mungkin. Harusnya nggak mungkin ya. Ya, gua siap menerima kejutan kayak gitu deh. Di akhir video saya juga bakal pilih top 5 favorit saya yang berkesan selama video ini. Yang harusnya panjang banget ya, Anda udah bisa lihat di ujung, mungkin sejam lebih. Jadi mari kita mulai. Oh ya, sebelum kita mulai saya mau tunjukin setup dulu karena semua TWS-nya harus dikonekin ke device yang sama. Ini Samsung S25 Ultra dan aplikasinya pakai Spotify. Kenapa bukan iPhone dan Apple Music, Bang? Karena menurut saya Android dan Spotify rasanya lebih umum ya. Android-nya juga yang flagship biar kalau ada fitur khusus misalnya LDAC gitu, dia harusnya support HP ini, dan Spotify juga kami pakai yang kualitasnya lossless. Jadi ini yang kualitasnya paling tinggi. Suara yang saya dengar ada 3, ini ada 2 musik dan 1 podcast. Semoga cukup ya buat mewakili banyak orang. Dan ngomong-ngomong soal mewakili banyak orang, sayangnya sekali lagi saya ingetin kalau penilaian saya hanya mewakili selera telinga saya saja yang sifatnya sangat subjektif, nggak ada data apapun. Bisa jadi selera kita berbeda, jadi kalau Anda punya TWS favorit dan saya malah nggak suka, bisa ceritain aja di bawah kenapa Anda nggak setuju, kenapa telinga Anda malah suka. Sama kalau Anda udah punya target TWS tertentu di video ini, bisa langsung skip pakai timestamp aja, dan kalau misalnya minat sama salah satu TWS-nya, linknya ada di bawah. Dan terakhir, sebelum mulai saya mau cuci telinga dulu, kalibrasi telinga dulu pakai headphone yang bagus sekalian. Ini Sony WH-1000XM5. Yang barunya itu dulu 5 jutaan ya, jadi sekitar 10 kali lipat dari TWS termahal yang ada di sini. Buat tahu kalau versi bagus bangetnya itu gimana sih lagunya. Kita mulai dari yang pertama. Ini adalah Soundcore, langsung merek yang sangat terkenal di sosmed ya, di TikTok, di Reels, banyak banget yang request Soundcore. Ini R60i NC noise cancelling, harusnya ini fiturnya ada adaptive noise cancelling, support LDAC juga. Kenapa kalian beli ini? Itu penerus dari yang paling populer, R50-nya. Oh, jadi keluarganya udah populer ya. Saya minta alasan ke mereka supaya nggak asal pilih, jadi kenapa ini menarik buat dicobain. Jadi ada filternya. Di kotaknya dia ketulis bisa tahan keringat IP55, terus baterainya sampai 10 jam, total playtime sampai 50 jam kalau digabung sama casing yang imut-imut warnanya yang sweet kayak gini. Warna peach gitu ya. Ada ear tips yang kelihatan transparan, lumayan ada 3 ukuran, cakep. Di sini juga ada USB-A to USB-C. Jadi kelengkapannya kayak gini, lumayan standar dan wajib-wajib. Kalau dari desain earbuds-nya sendiri sangat basic ya. Mungkin karena mirip kayak AirPods, jadi saya udah sering banget lihat banyak ditiru oleh brand lain juga, sampai ke garis-garis hitam ini juga mirip sama AirPods. Mungkin Apple yang niru ya, tapi karena Apple yang paling populer, jadi secara nggak langsung kita patokannya sama si Apple, dan ini mirip kayak AirPods. Dan pasti yang lain banyak juga. Lagu pertama Billie Jean dipilih karena sangat banyak yang terjadi di openingnya. Ada maracas, ada hi-hat, ada bassnya, teng deng deng deng. Jadi ini sangat cocok kalau pengen cobain headset baru.
Cuma rasanya buat telinga saya jadi agak berlebihan ya, sedikit lebih tajam dari yang saya suka. Lanjut awal kisah selamanya. Gitarnya asik. Ya, memang tipe yang treble-nya tinggi sih. Kayaknya V-shape ya, istilahnya bass-nya tinggi, treble-nya tinggi. Sama denger podcast juga kesannya jadi ini TWS yang mungkin bakal disenengin oleh orang yang suka yang semuanya ditinggiin ya, serba sedikit berlebihan buat selera saya. Ini lagi tes noise cancelling, transparansinya standar aja, kalau masih kedengaran tuh. Membantu cuma nggak segitunya. Ya standar aja sih, nggak mengesankan, tapi di bawah 500.000 kalau ANC bagus, noise cancelling bagus itu bonus lah. Ini oke aja. Ini coba kualitas mikrofon. Tes. Suara mic dari Soundcore R60i noise bagus. cancelling. Tap kiri. Tap kanan. aja deh. Iya. Halo JP, apa kabar? Oke. Oke, itu suara JP. Dan bye-bye. Iya. Ya, telepon banget. Oke, tebakan saya buat Soundcore R60i NC karena suaranya sesuai ekspektasi, nggak lebih, nggak kurang. Fiturnya juga nggak lebih, nggak kurang. Mungkin ada lebih dikit bisa tahan air, tapi rasanya standar banget sampai ke desain 250.000. Gua ambil tengahnya juga. Kenapa? 410.000. 410.000. Apakah kebanting Sony ya? Atau udah inflasi? Ini nggak pakai RAM kan? Bentar. Lu harganya apa tokannya website atau gimana? Karena website. Iya, Website tuh selalu lebih mahal kan dari aplikasi. harga asli lah. Jadi kalau Harga asli. Kayak paling tingginya itu 410.000. kayak kalau kering nggak ada voucher. Oh, kalau nggak ada voucher. Soalnya kan kalau HP ada voucher terus. Oh. Ya kalau kita lihat di aplikasi mau Shopee atau Tokped, ini harganya langsung jauh banget sih. Masa 410, ini 339 lebih masuk akal. Ya lebih kena sih, cuma tebakan saya yang tadi. Sekarang TWS kedua. Oke, ini Soundcore lagi. Kalian yang urutannya random kan? Iya. Ini kenapa Soundcore lagi? Tapi ini kelihatan lebih sama aja. Ini R50i NC Auto Noise Cancelling 4 mic, ini 10 jam dan 45 jam, mirip-mirip aja, tapi ini IP54. Kalau ini mah kayak ketebak nggak sih kalau harganya harusnya lebih murah? Coba ya. Kalian beli karena ini seri yang sangat populer ya. Kayaknya gue pernah dengar juga R50i ini. Desainnya dia lebih gembul, lebih pendek, tapi lebih lebar daripada si 60i tadi. Mari kita coba dengarkan. Ini bassnya lebih dominan lagi. Dan dengan treble yang tetap sedikit lebih tajam. Kesannya mirip sih, V-shape aja. Si bassnya sama treble-nya ditinggiin aja rasanya. Gitar tetap nikmat, asik sih. Awalnya dengernya enak tuh suara nyanyiannya si cowok. Ini namanya Bersena Bestandi dan Raisa. Enak, tapi pas udah digabung dan nadanya agak tinggi, rasanya agak sedikit pecah. Jadi mungkin karena agak ditinggiin gitu ya. Mirip sih, kesan saya mirip banget sih sama yang sebelumnya 60i, cuma kalau ini generasi yang sebelumnya baterainya lebih kecil 5 jam, kalau totalnya terus IP54 juga, harusnya dia lebih murah ya. Harusnya ya, kalau tadi gue tebak 250, gue turunin jadi 230 deh gitu. Dan harusnya di e-commerce juga lebih murah dikit kan, masa lebih mahal? 290, dan itu harga website. Nah, kalau kena diskon bisa 250 tuh. Berarti ini harganya masih sangat-sangat oke. Mungkin yang 60i dia memanfaatkan popularitas si 50i buat jual lebih mahal. Masa beda 100 ribuan harga barunya? 30% loh. Ini saya lebih suka 50i berarti kalau ada harganya. Tes mic suara Soundcore Mikrofon R50i noise kayaknya agak lebih cancelling. jelek deh. Sedikit Tap lebih kiri, jelek. tap kanan. Iya. Udah makan, Pe? Sudah, kenyang. Sudah kenyang? Ya, agak Baiklah. sedikit Terima kasih. di bawah 60i lah. Cuma ini casingnya bisa jadi stand gitu ya. Lucu juga. Noise cancellingnya saya kirain tadi belum aktif loh, ternyata udah aktif, jadi tidak ngaruh ya. Ya, suara efeknya aja keren, deng deng deng. Tapi enggak gitu, kayak pasif aja.
Ketiga, ini kenapa kotaknya jelek sekali. Ini dan isinya juga plastik mika gitu. Saya langsung judge ini nggak bakal lebih dari 150.000. Ini namanya UltraPod Max. Wuh, udah Ultra Max Wireless 5.3. Kita langsung buka saja. Apapun yang ditulis di sini saya tidak percaya ya. Jadi mending kita langsung lihat saja. Ini yang saya suka dari random. Kenapa dipilih kayak gini? Kenapa pilih ini? Harus ada alasannya. Kalau asal beli gawat nih. Terjual paling banyak di Shopee. Murah lu nggak usah bilang. Udah pasti murah. Berapa kejualnya? 200.000 ini? 100 ribuan. Ini agak unik sih. Cara dia docking earbuds-nya. Jadi tidak ada buka-buka tutup. Langsung dicolok saja di sini. Build quality-nya sendiri nggak meyakinkan ya, walaupun keren kelihatannya bening-bening gini, tapi ini feel-nya kayak akrilik sih yang mudah retak, mudah pecah gitu. Ulasan 80.000 lebih, berarti anggap aja 100.000 orang ya, karena nggak semua orang nge-review produk kan yang udah dibeli, jadi banyak sih. UltraPod Max katanya bintang 5-nya 60.000 lebih, berarti harganya harusnya murah banget karena suaranya ini tenggelam sekali ya. Maracas yang harusnya di sini nggak tahu di mana, tiba-tiba semuanya kegabung aja dan mendem banget. Saya ketawa karena pas Michael Jackson-nya nyanyi kok kayak kejepit gitu. Tapi bersuara, dan kalau mau dengerin misalnya podcast nih, coba saya dengerin podcast dulu baru. Walaupun mungkin lama-lama pusing ya karena tinggi suaranya, agak melengking gitu loh. Kalau buat teleponan sebentar, asal mau ada suara oke lah. Ya sama ini gitarnya, karena lagunya emang bagus aja sih. Jadi cuma banyak. Lama-lama bisa pusing sih kalau bener-bener dengerin. Harus agak ke-distract sama yang lain gitu. Saya tidak sabar mendengar suara mic-nya. Cek, tes suara mic dari UltraPod Max. Di atas yang ada layar-layar lucunya. Yang ada mirip Anchor loh. Halo P, makan di bawah lah, cuma nggak sebanting suaranya. Oke, jalan. Oke, tadinya gue mau bilang ini harganya kayak 70.000, tapi karena mic-nya agak oke jadi 90.000 lah. UltraPod Max. 24.000. Lebih banyak reviewnya daripada harganya ya. Pantesan ini favorit publik nih. Maksudnya nggak bakal rugi lah. Dan itu belum diskon voucher ya. Udah diskon voucher mungkin 20.000 kali. Ngeri sih. Semurah itu si Cina bikin TWS kayak gini. Ngeri sih. Jadi luar biasa loh. Ini ada UltraPod Max. Saya jadi lumayan membanggakan kalau misalnya Anda ada duit receh gitu, mau ada suara, cuma hati-hati kalau denger lama-lama agak pusing ya, karena suaranya kurang. Mantap, luar biasa. Sekarang nomor 4. Ini adalah Redmi Buds 6 Active. Nggak tahu aktifnya di mana, biasa yang ada aktifnya itu kan ada open ear-nya buat olahraga, cuma ya terserah lah. Ini fitur-fiturnya ada EQ dan lain-lain, baterai 30 jam, ada noise cancelling, dan gitu aja sih. Kenapa kalian beli ini? Karena Xiaomi. Ya, biasanya Xiaomi bagus-bagus. Ya, Xiaomi emang bikin penasaran. Buat kelengkapan kayaknya jatuh atau kecampur sama yang lain pas lagi setting, jadi cuma sisa ininya aja. Entah di mana ya. Ya udahlah, kita langsung lihat desainnya aja yang lumayan standar sih ini. Standar banget tanpa ada silikonnya. Ini tipe seperti AirPods lagi-lagi, putih dan bentuknya gini. Suaranya yang ini tajam dan agak lemah ya, enggak se-powerful Anchor tadi, Soundcore tadi. Jadi udah pasti harusnya di bawah 200.000 sih ini. Ya, bassnya tipis banget rasanya. Mari kita dengar gitar. Gitar selalu bagus ya. Damn. Ini kayaknya kalau Anchor tadi 200 ribuan, ini kayaknya nggak di atas 200.000 sih. Lumayan jauh loh. Treble-nya agak tinggi dan
dengar podcast juga sedikit aja, bukan cempreng yang jelek, tapi memang sifat suaranya aja. Mikrofonnya seperti apa? Tes suara Redmi Buds 6 aktif. Bagus Mikrofonnya tap kiri, tap kanan, tek. Mikrofon sekarang bagus-bagus ya. Buat Jadi teleponan goyang, ini jadi asik sih. Ayo, lapar aku. Lapar. Makan roti bakar dulu. Nah, Oke. Oke. Bye-bye. Cakep. Lebih bagus dari Anchor kalau di telinga saya. Jadi 200.000 lah. Soundnya di bawah 200 tapi mikrofonnya bagus dan banyak orang nyari earbuds atau TWS buat teleponan. 200.000. 220.000. 220.000, oke lah. Kalau tambah voucher jadi 200.000 dan nggak beda jauh. Jadi memang ini kayak harusnya yang paling murah dari Redmi sih. Karena basic banget. Sampai sekarang gua nebaknya masih terlalu murah semua ya. Yang paling tipis 200.000 sama 220. Yang paling jauh 24.000 dan 70.000. Persenannya 3 kali lipat. Lanjut ke nomor 5. Ini adalah Earphone Air Pro 4i. Ini merek yang dari dulu underrated, sekarang mungkin udah dikenal. Apakah dia? Cuma waktu itu kayaknya ada satu produk yang kita tebaknya murah, tapi ternyata mahal banget. Jadi tetap ada bagian yang harus hati-hati sih, nggak bisa lihat merek doang. Ini fiturnya ada HRS, LDAC, Fastpair seperti yang lain, dan ada Gold Award winner. Oke. Dapetin 4 ear tips sama kabel dan buku petunjuk. Oke, standar. Buat casingnya sendiri ini yang paling gemuk sampai saat ini. Dia bantet banget dan ini finishingnya kayak mutiara ya, pearl gitu, putih dan satin silver. Desainnya juga sama-sama saja, mirip si Soundcore tadi atau AirPods yang sama-sama saja. Oh ya, ini Fastpair nih. Buat yang nggak tahu Google Fastpair itu apa, jadi kalau kita buka tutupnya, dia langsung bisa detect kalau ada TWS yang bakal dipakai. Xiaomi tadi ada, Anchor tadi ada, itu udah fitur yang lumayan wajib sih. Itu dari Android, nggak mau kalah kayak Apple. Ini tetap agak tajam, cuma bassnya lebih pas buat saya. Mirip-mirip sama Soundcore tadi, cuma rasanya sedikit lebih balance aja. Nggak terlalu maksa berlebihan V-shape-nya. Sama vokalnya juga enak, selalu kalau gitarnya keluar itu enak gitu. Lagu Indonesia. Ya. Nah coba pas bagian nyanyi berdua nih. Nggak jauh beda sama Soundcore tadi, tapi sedikit lebih enak atau gua ngomongnya kekencengan. Karena volumenya lagi tinggi soalnya. Enak sih. Enak. Gua suka sih yang ini. Kayaknya ini yang paling gua suka sampai sekarang. Ya. Rasanya semuanya lebih balance dibanding yang lain. Kalau Soundcore dia lebih naikin kanan kirinya. Kalau ini tetap lebih naik dari yang standar, tapi nggak setinggi itu. Jadi lebih enak gitu. Kenapa lo pilih ini? Ngomong-ngomong. Ini TWS yang paling populer. TWS yang paling populer. Paling komen. Reviewer. Oh. Jadi ini yang recommended banget ya. Oke. Noise cancellingnya emang bikin agak kedap, tapi langsung telinga lama-lama nggak nyaman sih kalau kayak gini. Gua ngomongnya juga lebih kenceng karena emang lebih ngeredam, tapi telinga rasanya kesedot dikit gitu. Jadi nggak terlalu nyaman buat lama-lama. Tapi ini yang cancellingnya paling nggak cancel. Soalnya mana atau nggak terlalu. Ya pas gue langsung ambient atau normal, dia langsung kayak lega gitu telinganya. Jadi kayaknya tidak terlalu bagus untuk jangka panjang ya. Kayak panas. Mikrofon. Tes suara dari Earphone Air Pro 4i. Standar sih kalau agak over kayaknya. Kanan. Gurame juga kali ya? Gurame apa? Gurame cobek bungkus. Ya. Oke, boleh. Oke lah. Standar saja kalau ini. Dari mikrofon nggak ada yang spesial, tapi suaranya saya suka. Jadi saya bakal tebak di atas harga yang lain. Kalau tadi 250-an, ini 350. Saya masih memberikan ruang untuk yang lebih bagus lagi. 350.000. 670. 670? Wow, tinggi banget 670. Ini yang kalian bilang wildcard satu TWS yang harganya over itu ya? Wah, atau standar gue yang terlalu rendah ya? Maksudnya terlalu ketat ya?
Cuma ini emang paling bagus dibanding yang lain. Cuma kalau 670 sampai 2 kali anchor, kalau worth it-an saya lebih suka anchor sih, paling. 670. Sekarang nomor 6, baru 1/6 nih. Ini KZ Carol. Namanya kayak nama orang ya. Ini simple sekali, hanya kotak biasa saja. Kenapa KZ? Merek KZ yang udah fokus di audio. Merek KZ yang terkenal di audio. Oke. Bentuk casingnya emang lumayan beda dari yang lain sih. Kita bisa ngintip bagian dalamnya, bulat juga. Cuma kalau buka tutup gini emang kerasa murah. Dan desain earbuds-nya dia transparan. Jadi lumayan unik dibanding yang lain. Tapi tapi bentuknya ini ya ngikutin template sih. Ini stagingnya bagus banget loh. Wah, rapi loh. Ya. Bassnya agak over dikit sih, cuma saya lumayan kagum sama stagingnya. Yang separasinya itu enak. Asik sih ini, asik sih. Mungkin fiturnya nggak banyak kalau ditulis di sini. Mungkin karena dia sangat ngandelin suara. Oh, ada noise cancelling sih sini. Ini paling bagus sih suaranya. Gue suka banget loh. Ekspresi Iqbal udah kayak nggak percaya gitu. Atau karena standar gue makin lama makin turun gitu. Karena dari tadi over mulu. Cuma gue suka suaranya. Cuma ada satu yang ngeganggu gue, itu bassnya itu kayak agak menelan bagian-bagian lain yang udah bagus. Jadi mungkin kalau mau di setting bassnya agak turunin. Tapi sisanya saya suka nih. Saya enjoy denger pakai si Carol ini. Enak loh, podcast. Asik. Ya. Coba ya kita tes lain dulu ya, karena suaranya enak sekali. ANC. Nggak jauh beda ANC-nya, jadi agak gimmick aja. Suara saya masih jelas juga. Tes suara mic dari KZ. Nggak sebagus yang lain sih, cuma oke Carol. lah. Hi-Fi, great. Ya. Active noise cancelling. Tap kiri, Ya. tap kanan. Halo, tipis aja lah, standar. Jalan jam. Nah, ini ngandelin desain dan suara aja sih. Kalau misalnya mikrofonnya bagus atau ANC-nya ada lebih bagus atau gimana, mungkin bisa nebak sampai 470, 475, tapi ini 450 lah. 450. 308. Ini saya percaya diri sih buat bilang kalau ini TWS yang suaranya bagus. Agak itu ya, kayak agak ngeri-ngeri gitu karena yang populer-populer saya malah nebaknya terlalu murah, sementara yang mungkin nggak terlalu populer malah saya suka banget. Untungnya saya udah bilang memang menurut telinga saya. Kaset ini salah satunya suka. 300.000 ya. Asik. Nomor 7. Wow. Ini sudah pasti murah juga karena tidak ada mereknya. Sudah smart wireless headset, colorful lights yang dijualnya. Jadi ini apa ini? Skin. Pakai plastik mica. Ini udah pasti kalian pilih karena laku parah. Bisa buat tidur, bisa buat di helm motor. Ini gua nggak tahu bukanya dari mana. Bentar. Bukanya di ini kan layar. Ada baterainya. Oh iya, kayak nggak ada cantolannya soalnya. Ini bentuknya kayak TWS biasa tapi digeprek gitu jadi gepeng. Nih, tuh. Makanya bisa buat tidur ya. Harus nyalain manual ya, oke. Tombol ya. Oh iya, power off ya. Oh ini nggak hidup ya? Oh harus hidupin dua-duanya. Ada tuh. Iya. Jadi nggak saling connect, dia harus satu-satu. Ini lebih parah dari yang 24.000 tadi sih suaranya. Kayak jauh gitu Michael Jackson-nya, kayak nyanyi di belakang gitu. Mungkin lumayan aman kalau buat tidur, bikin ngantuk, cuma agak tajam sih. Kalau buat berkendara saya nggak terlalu nyaranin apapun yang mengganggu fokus ya, cuma ya saya nggak nyaranin. Ya suaranya jelek sih, jadi nggak perlu dijelaskan lebih jauh, dia yang nyanyi aja udah jauh soalnya, jadi ya kayak serak-serak. Walaupun ini lossless tapi kayak 24 kbps doang, jadi begitulah ya, yang 16 mungkin. Lumayan menggambarkan, yang penting ada suaranya aja. Ya, suaranya juga cempreng. Gimana suara mikrofon TWS Tidur MD? Play. Tes mic
yang nggak tahu apa namanya Ya, ini, ini bener nggak ya? kayak yang Tab-tab sinyalnya kiri, udah agak susah tab-tab gitu, kanan, tapi masih mic jelas. yang bisa buat sambil tidur, Sambil katanya ya. tidur, katanya ya. Dan pairingnya lumayan Susah. tidak mudah. Nah, tidak sopan sekali sih, Bang. Oke, beli ini kalau emang butuh utility atau fungsinya, cuma kalau tidur pakai ini entah oke ya, karena suaranya agak mengganggu. Gue nggak mau beli sih, jadi berapa? Kalau tadi 24, gue tebak 15.000 deh. 140, aduh. Udahlah, kalau mau coba buat tidur yang butuh karena telinganya ketusuk terus, ya terserah lah. Tapi 140 gawat sih. Cuma harga 140 itu kalau lu bandingin sama alternatif yang buat tidur banget dari Sony, itu 2 juta. Yang memang spesialis tidur sih, setahu saya apa namanya, ada bolongnya gitu. Nomor 8. Wah! Baru nomor 8 sudah kehilangan energi. Ini dapat 2. Maksudnya kalian salah beli atau gimana? Beli 2 buat cadangan. Oh, cadangan. Karena nggak yakin dia itu, Pak. Menghina sekali karena Q86 CYX. Kenapa kalian beli ini? Karena lucu. Lucu sih. Lucu sih. Ini lucu sih. Saya nggak tahu mau muji apa lagi, jadi kita langsung gas aja. Nah, ini belakangnya juga ada model, entah model AI atau apa kalau kayak zaman sekarang. Beuh, lucu sih. Itu aja sih. Jadi kita langsung lanjut saja, nggak ada lensanya ya, ini cuma hiasan saja. Sound by KFG. Apa ya ini? Kentucky, enggak sih, C ya. Kan C kan harusnya. Everett C ya. California. Ya kalau mau dibilang lucu, ini emang unik sih. Waktu saya lihat barisan kotaknya ini emang menarik perhatian. Jadi alasannya valid lah kenapa Iqbal beli, karena lucu. Ya, lucu. Oh, hai sih, ya buka. Jadi, ya ada persenannya. Saya nggak terlalu semangat buat ngenilai kayak gini, karena lucu aja sih. Suaranya tidak ada yang mengejutkan. Lebih mending daripada yang 2 murah tadi. Nggak murah, yang tadi 140, nggak murah. Ya, lebih mending dari yang 140, yang buat tidur itu, jauh lebih mending. Dan jauh lebih mending dari yang 24.000. Ini masih bisa enjoy dengernya. Enggak sejelek itu loh. Karena ekspektasi udah serendah itu. Kalau disuruh pakai ini selama perjalanan kereta 2 jam, saya fine-fine aja sih. Selama harganya bisa murah ya. Nggak menyiksa. Kok suka ya lama-lama ya? Nggak sebagus yang lain jelas. Kalah sama Irfan, Anchor itu udah pasti jauh. Tapi gue harap ini harganya murah banget karena build quality-nya jelek. Oke loh. Nggak main-main. Ini oke loh. Walaupun yang menyambut kita pakai bahasa Mandarin ya, kayak nggak meyakinkan. Ya denger podcast aja nggak bikin pusing. Detailnya emang nggak sejelas itu, cuma lagi-lagi 150.000. Oh, mikrofon dulu. Apakah mengejutkan ya? Tes TWS dari Oh, jelek! Q88 namanya. Ini kayaknya mikrofon TWS yang salah satu yang paling bentuknya jelek sih. ala-ala Ya. kamera. Ada logo-logo merah Leica, tab kiri. Gua tetap Tab suaranya kanan. oke, jadi 130. Mikrofonnya jelek. 60.000. Ini boleh nih, ini boleh. Gua suka. Buat kelas murah ya, buat kelas di bawah 100.000 atau di bawah yang tebakan saya 130.000, actually oke. Nomor 9. Ini apakah nggak jelas lagi? Yep. Akhirnya dia ada debut di sini. Gojodok, si pemenang battle kipas angin kemarin, dia juga ikutan battle TWS. Walaupun namanya nggak bagus ya, J201 kok kurang oke. Dan kotaknya juga apa ini? Teknologi now. Ya, apa ini? Oke, ini kotaknya sih jelek ya, dan packagingnya juga jelek, kayak kurang oke. Ini juga kabelnya sih terpanjang ya, kayak nggak ada kabel buat TWS gitu, panjang banget. Kabel jelek by the way. Dapat lanyard yang bisa stretching, ya. Plastiknya juga, aduh, kayak sasetan banget kualitasnya. Kenapa kalian beli ini?
Karena Dari TikTok banyak yang nyaranin kayaknya sih jualan. kayaknya jualan. Desainnya ini AirPods cuma kopong, enteng sekali. Ini enteng banget sih, kayak nggak ada isinya sih. Mild aja, jadi kalem aja suaranya, nggak berlebihan, tidak membuat terkejut, cuma nggak bikin males. Ya, suara Michael Jackson-nya agak di belakang sih. Instrumennya lebih jelas daripada vokalnya. Kesan gue mirip kayak si kamera tadi. Jadi nggak jelek, nggak separah packaging yang ngasal aja. Kalau misalnya jadi TWS dadakan atau TWS yang sekedar aja, ini udah oke. Nggak hancur. Tidak bagus, tidak hancur. Respectable. Saya bisa tertahan buat ngata-ngatain lagi. Kayak lihat, oh oke, itu oke. Ya oke. Jangan nilai dari penampilan. Asik loh, asik. Suaranya ternyata asik. Suara Raisa-nya aja lumayan detail. lumayan enak. Apa karena Raisa yang nyanyi? Enak. Cek suara dari Godot Mendem sih. G201. Mendem sih. Ini mirip banget sama yang tadi. Jadi 130, 150 sekitar itu. 90.000, ya oke. Ya yang murah-murah sekarang udah makin bagus ya, 90.000 dapat suara yang enjoyable, sudah oke. Nomor 10, ini dari Samsung Galaxy Buds Core. Ini desainnya kotaknya Samsung sekali ya, dan simple sekali kelihatan. Ada ear tips, terus di sini ada kayak karet-karet gitu, mungkin apa ini? Oh, ini buat disarungin. Jadi ada lubang ditaruh di sini biar lebih keset kali ya, atau lebih nyaman sama telinga ya. Standar deh, nggak melebihi ekspektasi. Bagus-bagus aja, levelnya udah kayak merek-merek yang bagus, cuma nggak lebih keren. Ya, mirip-mirip yang awal tadi, yang treble-nya lumayan tinggi, lumayan tajam, cuma bassnya kerasa pas sih. Mirip-mirip Irfan sedikit, cuma lebih sopan. Apakah noise cancellingnya lebih bagus? Enggak sih, kayak pasif aja tuh. Nah, transparansinya lebih bagus. Tes cek dari Bagus loh, Samsung mikrofonnya. Ya. Galaxy Bagus. Galaxy Buds Core, quality-nya saya suka. Wah, Iqbal aja bilang saya suka, gimana? Tap kiri, tap kanan. Mobil quality. Tadi gue tebak si Irfan berapa? Karena mirip-mirip, sedikit di bawah suaranya. 300-an ya. Ini ya 350 juga. Mungkin karena Samsung dia bakal lebih mahal jadi 450 gitu. Karena Samsung. Batas akhir ya. Ya 500 ya. Nah, ini karena merek Samsungnya sih. Kalau mikrofonnya juga kalau Anda cari. Tapi kalau ada suara banyak yang lebih murah. Oke. Nomor 11, baru 2/3. Ini saya ngelihat belakangnya, tapi saya tahu ini adalah Moondrop Space Travel ya. Warna hijau kali ini, kemarin warna orange. Di sini ada spek-speknya, banyak banget, silakan dibaca saja. Kita langsung lihat desainnya yang transparan. Buat yang nggak tahu Moondrop, jangan remehkan merek yang wibu-wibu anime gini ya, karena kemarin kita udah pernah bahas HP mereka juga yang sangat fokus di audio. Jadi kalau dari merek sih ini udah bagus. Desainnya sih mirip-mirip kayak Space Travel yang pertama ya. Ini yang kedua entah bedanya di mana. Bentuknya juga standar-standar saja, mirip kayak yang lain. Langsung kita cobain. Rasanya flat sih kalau yang ini. Kalau ibarat kata Vitra Airy itu apa ya? Bantingannya itu dewasa gitu. Nggak dinaik-naikin gimana. Mirip KZ, tapi ini lebih enak lagi karena bassnya nggak se-strong si KZ. Jadi ini sedikit di atasnya. Ya, tetap agak pilek-pilek gitu suara Michael Jackson. Apa sedetail itu ya? Atau gimana ya? Pas I'm the one, kok kayak agak pilek Michael Jackson? Moondrop asik sih. Dulu brand yang saya kirain cuma menang wibu doang, tapi ternyata enak loh. Iya, podcast pun kedengeran paling enak di sini. Sampai sekarang the best sih di nomor 11.
Ada sound effect waifu lagi. Hey. Oh, ini lebih standar aja, sedikit aja sih, nggak terlalu ngaruh sih. Kalau hey berarti kita harus aware, jadi transparan. Kalau diam. Ya, itu nilai plus buat yang suka. Cek dari Ya, bagus. TWS Space Travel. Nggak bening sebening dari Mundra. rekaman ini, cuma ya Oke, suara tes TWS memang kayak ke gitu. kiri, kanan. Cakep. Lagi liatin apa kau? Udah kayaknya ini yang paling standarnya paling tinggi nih. 499. Betul. Benar ya? 499 ya? Ya. Cakep sih ini. KZ dan Moondrop. Nomor 12, ini adalah seperti CMF buds ya, yang orange dan ada puter-puterannya. Cuma ini ada layar baterai dan brandnya adalah QCY. QCY jadi ingetin saya sama episode pertama cobain TWS, itu dulu jadi juaranya sih. Dulu belum banyak merek TWS. Dari packagingnya terlihat murah, pakai sasetan sama plastik mika. Cuma dari casingnya dia kelihatan mahal ya, mengkilat, kilauannya bagus. Ini ingetin saya sama es batu yang pakai besi yang dulu di barang aneh. Dan isinya ini warna orange, kayak iPhone Pro Max. Sekarang orange apapun iPhone ya, dasar. Oh iya, ada lampunya. Jadi di sini kalau kita taruh TWS-nya ada indikator baterai. Cakep. Casingnya kelihatan niat sih, sampai di sini ada transparan dan dikasih lihat PCB-nya. Terus dari bagian dalam ada teksturnya. Nggak semurah kesan pertama yang pakai plastik mika ini. Ini tipe TWS standar yang naikin bass dan treble dengan mengorbankan vokal ya. Iya, agak tenggelam Michael Jackson-nya. Sementara buat lagu yang vokalnya kuat banget, jadi berasa biasa aja ya. Nggak semantep yang tadi sih. Ya, vokalnya agak tenggelam di QCY ini. Podcast pun rasanya jadi agak mendem. Tes, cek suara dari QCY. Mikrofonnya sesenya itu tajam. QCY, Melobuds. Nggak sebagus itu sih. Bukan Pro. Masih bagusan si Soundcore dan kawan-kawannya. Jadi, saya tebak ini 200.000 lah. Gua suka desainnya sih. Sama. Suaranya ya oke lah. 360. Mungkin mereka sangat percaya diri dengan desainnya ya. Lanjut nomor 13. Kecil saja dan astaga, ini original authentic 100% ANC. Gimana itu? Apakah kayak bahan-bahan alami kan 100% menggunakan susu sapi segar. Ini sangat iPhone dari Green Peel, pengen KW-KW, ada Amerikanya. Ya ini juga ya AirPods-Sun lah, karena nggak ada AirPods ori yang di bawah 500.000. Lu pilih ini karena kayak AirPods gitu, KW-KW-an gitu. Oh, sesimpel itu ya. Lu mau nunjukin apa? Oke, coba ya, dekat ya. Beuh, not your AirPods. Iya sih, kalau bukan nggak kedaftarin kita. Lumayan, connect nih. Double tap. Kayak AirPods baru loh, touch gitu. Nggak ada tombol. Mau gaya-gayaan oke sih. Teteng kayak AirPods banget. Ya ini kalau Anda punya Android jangan beli ini deh. Kayaknya, atau boleh ya. Kayaknya kalau HP-nya nggak oke kan beli ini, kalau nggak ada Android gayanya kurang maksimal aja. Gills AirPods coy. Dan suara settingannya juga suaranya treble sekali ya, lama-lama agak pusing sih. Bassnya tipis, treble-nya tinggi, transparansinya enggak sih, transparansinya bikin gua kayak pilek gitu malah. Noise cancelling enggak, sama aja. Cuma kayak ada beda mode doang, ceteng-ceteng tapi nggak berubah. Gimik. Suaranya nggak jelek tapi lemah, jadi powernya itu sama sekali tidak ada, cuma kerasa tajam-tajam aja. Nggak hancur, nggak murahan, tapi ini bukan suara yang oke banget. Standar banget. Sesuai ekspektasi buat TWS yang KW. Suaranya sih 150.000, 150.000, tapi gayanya itu bisa bikin dia lebih mahal sih. 175 lah. Mikrofon, selalu lupa. Tes. Ini adalah kualitas
Mikrofon agak dari di bawah, cuma AirPods, sudah bukan Apple. sesuai tebakan 175. 290. 290. Ya kalau pegang sih lumayan mirip AirPods ya dari beratnya. Kalau nyari gaya-gayaan, cuma saya nggak terlalu menghargai barang KW, jadi ya 175 itu baru oke. Oh, ini ada versi AirPods Pro-nya ya, yang jual sama. Oh, sama ini soalnya logonya sama persis nih. Ini desainnya enggak sih, ini detail bagian tombolnya agak kasar, di bagian belakang ini kelihatan agak nonjol. Dan sisanya sih oke-oke aja ya. Ya, KW sekarang ngeri loh. Ini lebih ke jangan tertipu aja ya, karena kalau dikonekin ke iPhone bisa ada animasinya. Agak susah ya kalau Anda belum pernah denger yang asli itu gimana, yang 10 kali lipat harganya. Justru ini lebih ke iklan layanan masyarakat, harus hati-hati aja, karena banyak banget yang mirip banget. Wow. Cara paling gampang ngetesnya mungkin dari noise cancelling ya, karena kalau ditekan-tekan sama sekali nggak ada pengaruhnya. Kalau yang asli itu benar-benar nggak pernah denger pun ngerti itu bedanya. Ini nggak ada bedanya. Hati-hati sih. Suaranya mirip sih kayak yang tadi. Cuma dia ada karetnya jadi lebih enak di telinga, lebih cocok sama saya. Tapi dari kualitas suara mirip-mirip saja. Kalau tadi dulu bilang 290, ini harusnya 350-an gitu. Atau sama aja. Ini bukan nebak harga wajarnya, tetap 175. Tapi karena tadi tahu ini 290, mungkin 300-an. 230! Turun malah. Ya, kalau ini malah lebih sesuai tadi karena saya nebaknya 175. Malah yang Pro lebih lebih murah. Sekarang nomor 15. Bah, lucu. Ini Acome. Ini transparan-transparan gitu. Inpods AT06 TWS, ada lambang panahnya. Oke, kayak game-game gitu ya. Acome selama kita cobain lumayan underrated sih. Kemarin kipasnya bagus. Terus apalagi ya bagus ya? Bluetooth speakernya bagus ya. Iya. Ini kabel, nggak ada ear tips tambahan ya. Ini kayak TWS dari Miniso atau KKV yang lucu-lucu karena desainnya cakep sih, colorful. Kalau kita buka ada, waduh, ada lambang baterainya. Saya suka sih. Kalau dari desain TWS-nya, earbuds-nya sendiri juga standar. Ini yang non karet ya. Oh, sini ada lubang-lubangnya. Ya, suaranya detailnya hilang. Kayak bit rate-nya itu rendah, padahal ini udah lossless. Oh, ada lampunya? Astaga. Harusnya bisa dimatiin sih ya. Kalau nggak bisa. Ya, sesuai selera yang beli kali, karena ini kan rame kan. Ya, ini suara yang kedengeran murah sih. Nggak jelek tapi murah. Kalau misalnya murah ini bagus-bagus aja kalau harganya emang sesuai. Yang nyanyi jadi agak serak, detailnya tuh nggak ada. Kalau gitar, kayaknya semua TWS bagus kalau lagunya ini. Tes, cek dari mic TWS Acome. Ya, mic-nya standar sih. Atau Acome, bacanya gimana? Beda-beda gimana. Oke, tap kanan, tap kiri. Desainnya menarik, cuma suaranya kurang, jadi 175. Bagusan suara AirPods tadi gue bilang. 195 ya, reasonable sekali sih. Kalau 195 tambah voucher mungkin 175 masuk. Jadi buat gaya-gayaan saya suka. Memang tergantung harga ujung-ujungnya. Sekarang nomor 16, sudah setengah jalan nih. Ini merek Tozo. Ini Aerosound 3. Kenapa pilih? Gua nggak tahu merek ini loh. Lagi-lagi banyak juga yang nyaranin. Banyak yang nyaranin. Jadi saingan Soundcore. Oke, ini kalau dari packagingnya sih standar banget ya. Sama casingnya pernah lihat di beberapa brand lain kayak Baseus gitu, atau ini casing yang standar sih. Buat bentuknya sendiri bantet kecil, ya standar juga, tidak ada yang unik kayak gimana. Bener loh, bagus loh suaranya loh. Ya. Saya mengerti kenapa banyak yang saranin. Kesan pertamanya itu. Cuma tetap aja, dari tadi yang treble-nya enak di saya itu cuma KZ sama Space Travel ini. Sisanya termasuk ini masih agak lebih dikit gitu. Kalau Anda senang yang high-nya tinggi, mungkin yang ini sama yang barusan
bagus di telinga Anda ya. Enak. Cuma treble-nya aja yang saya, ya enak sih ini. Asik. Suara Raisa-nya cakep. Asik. Bagus loh, Tozo. Gua suka. Vokal enak di sini. Dengar podcast rasanya bening. Rasanya deket dengar podcast pakai TWS ini. Cakep. Dari tadi nggak ada ANC yang bagus rasanya. Yang berasa Irfan aja, tapi itu pun tidak bagus buat lama-lama ya. Tes. Cek. Suara dari Tozo. Bagus. Aero Sound 3. Ya, bagus. Oke, tap kiri. Kanan. Ini level apa sih? 400 ribuan. 400 lah. Kunci? Iya, karena buat saya masih di bawah si Moondrop. Agak susah sih itu karena udah tertinggi kan harganya. Berapa? 299. Ini kita taruh di sini dulu. Saya suka Tozo. Walaupun kelihatannya standar kayak cuma ikut-ikut yang lain ya. Bisa gitu. Cuma Irfan 600.000 2 kali lipat, buat saya lebih enak. 300 ribuan deh. Sudah cukup banget. Ini adalah, tipenya beda ya. Ini open ear ya. Jadi open ear itu speakernya nggak masuk ke telinga. Dia suaranya nggak bakal sebagus earbuds yang lain. Kenapa, Pak? Kenapa pilih ini? Udah mabuk nih. Yang nyari biasanya buat olahraga. Buat olahraga ya. Banyak yang nyari. Ya, gue nggak bilang harus yang tipe kayak gini sih, jadi valid. Ini fiturnya ya IP55, baterai, yang penting dia suaranya oke dan nggak lepas, nyaman di kulit, di bawah 500.000 udah cukup banget sih. Biasanya yang bagus tuh harus sejutaan. Ya, suaranya sih mantep banget, sudah sangat di-expect sih, 2-3 jutaan juga. Cuma bagus, bisa kerasa kalau bassnya enak, tetap berasa dan ada depth-nya mungkin istilahnya berasa dalam. Sisanya oke. Saya bisa bawa ini keluar dengan nyaman dan bisa nikmatin lagunya. Di bawah 500.000. Karena selama ini yang gue cobain tuh 2 juta kayak Huawei punya gitu-gitu. Bagus-bagus ya. Ya loh. Bagus loh, gue suka loh. Ternyata ada open ear yang di bawah 500.000. Gue tebak 500.000 deh. Bentar, mikrofonnya dulu karena salah satu kegunaan ini buat orang yang sering banget telepon biar telinga nggak panas, jadi pasang kayak gini aja. Cek. Tes. Di bawah Mic yang lain dari sih, Soundcore tapi tetap V20i yang cocok buat olahraga, katanya nyangkut di kuping. Iya. Oke, 500. Gua tebak. 395. Ya oke. Gua kalau 300.000 ini best buy sih. Tapi 395 masih bagus juga kalau Anda cari yang open ear. Sangat-sangat enjoyable. Sekarang nomor 18. Ini, merek yang lumayan dikenal, Nakamichi. Ini tulisannya apa ini? Ya, genuine product. Kalau gini saya baru percaya. Open ear juga, rich bass dan open ear design. Kalau ini dia nyatu ya. Kelengkapannya standar, USB, dan gitu aja sih. Karena ini nggak ada karet-karetan. Gini. Kita nggak tes ANC karena ini barang yang dibeli kalau kita pengen denger luar ya. Kalau pengen kedap, salah kamar. Jangan. Bagusan Soundcore. Udah jelas. Bassnya walaupun katanya rich, nggak se-rich itu. Lebih tajir si Soundcore V20. Ya, ini kualitas suaranya jauh sih. Ya, jauh sih. Agak pecah juga bahkan. Atau karena terlalu kenceng. Enggak sih, kalau tadi walaupun Soundcore itu enggak masuk telinga, tapi kualitasnya berasa, masih bisa masuk ke gendang telinga lewat getarannya gitu istilahnya. Kalau ini enggak sebagus Soundcore sih, bagusan Soundcore. Tes, cek. Nakamichi jauh juga ya. Open ear conduction earphones. Ini jauh banget sih, kalau tadi gue tebak 500 dan taunya 400, ini mungkin 200 aja. 199. Ya. Oke. It's good. Everything's fine. Semuanya aman-aman saja. Kalau Anda mau tipe open ear yang murah, si Nakamichi ini boleh.
Cuma kalau mau kualitas nambah dikit lagi, jauh. 19, ini juga menarik. Ini lagi-lagi open ear ya. Oke, ini battle open ear dulu berarti. Nanti bakal balik lagi kan, harusnya. Ini merek Philips. Sudah 19, fokus mulai melemah. Philips Headphone 4000 series. Bentuknya mirip Anchor. Dan ya ini kotak Philips sekali ya. Dari hair dryer sampai ke blender, kayak gini kotaknya. Desain. Kalau dari casingnya juga mirip si Anchor, tapi Philips. Ini ada baterai-baterainya. Kalau Philips rasanya agak kopong, walaupun finishingnya kayak rapi gitu ya. Kalau Anchor lebih berkelas soft touch, tipis-tipis gitu. Apakah Philips bisa? Enggak sih, sama aja sih kayak si Nakamichi. Bahkan lebih jelek dari Nakamichi. Cempreng. Iya, sakit banget. Treble-nya tinggi sekali. Tajam dan nusuk. Ya, ini lebih apa ya? Yang agak sopan gitu. Lebih ya di nomor 3 dari 3 lah suaranya. Tes cek mic dari Philips sekarang. Mana-mana IM-nya Philips, TWS-nya Philips. Buat ya. olahraga juga. Cuma dari suaranya saya tetap setia sama hair dryer dan cukuran dan lain-lain saja. 125 sih kalau gua harus beli. 380. Wow, desainnya aja yang mirip, sisanya cukuran aja deh. Dua-duanya cukuran jenggot sama ini gua pilih semua. Ya. Ini nomor 19, kecil ya, 20. Moondrop. Moondrop apa ini? Kecil ya. Moondrop apa ini? Moondrop block, sesuai namanya ya. Memang kotak gitu. Ini kita nggak pernah kan coba yang block kemarin. Kecil banget loh. Wow, kayak Zippo gitu. Ini dari desain mirip kayak Space Travel tapi versi light-nya ya. Karena bahasa desainnya mirip. Cuma ini lebih sempit dan tidak ada warna yang ngejreng. Kok saya kayak kurang suka ya sama bentuk lubang-lubang kayak gini. Ini berasa earphone kabel yang dibungkus busa, kalau busanya dilepas kayak gini desainnya. Coba, mari kita dengar. Mendem sih? Atau karena ini bukan karet ya? Jadi, kalau dimasukin dikit. Enggak sih, dia bakal nolak dan keluar lagi deh. Ya, keluar lagi. Bagus loh buat desain yang kelihatan murah dan enteng gini. Iya loh. Cuma treble-nya lebih tinggi. Enggak sebalance si Space Travel. Udah jelas dia jauh lebih murah, tapi saya harus ngomong aja kalau dia lebih tajam. Sama bassnya juga nggak sebulet itu. Jauh sih dari yang 500.000. Jauh sih. Ini mah ala TWS murah ya. Ternyata mereka juga bisa bikin ginian. Posisinya itu ada di atas yang murah kayak 100 ribuan tadi, tapi nggak sebagus yang levelnya 300 ribuan. Jadi gue tebak, kita dengar mikrofonnya dulu. Tes cek mic dari Moondrop Block. Nggak sebagus itu juga. Lagi dari Moondrop Legend standar aja. Legend suara ya. connect-nya lucu-lucu itu. Ya. 220 ribu. 349. Mending. Ini jauh banget loh, jauh banget. Dengan harga yang sama, udah bisa dapetin Tozo, bisa dapetin Soundcore. Kali ini Moondrop agak tidak masuk. Nomor 21, ini OKZ lagi. Ini berasa barang yang sama, tapi beda casing aja nggak sih sama yang ini? Soalnya bening-bening juga nih. Ini juga bening, lebih pendek kali. Carol Pro! Gue kira lebih murah loh, karena yang tadi kayak lebih bagus gitu. Ini beneran Pro. Murah banget loh casingnya. Casingnya entah. Bener ya? Iya, bener nih. Build quality-nya jelek. Tuh. Goyang-goyang. Ya, bisa ya, langsung dengarkan saja. Enggak, gue lebih suka yang ini loh. Kesan pertamanya aja langsung, kok? Enggak sih, ini seringnya kereceknya, marakasnya sangat mengganggu di saya. Dibanding ini yang
enak, bahkan jadi yang pertama saya suka. Bassnya enak sih, bulat banget sih. Cuma dia tenggelam oleh si tajem-tajemnya itu. Jadi ini buat gue lebih bagus Carol biasa. Vokalnya juga karena treble-nya terlalu tinggi, rasanya enggak aja. Apalagi feel-nya juga ini kayak TWS murah loh. Ya, ANC-nya ada bedanya, tapi lagi-lagi ngasih feeling yang agak mendem, enggak senyaman, ya wajar sih, enggak senyaman yang sejuta 2 jutaan. Jadi ANC-nya oke. Walaupun bukan enggak nyelamatin kesan saya ya. Apakah mikrofonnya? Wah, aneh sih. Tes cek rekaman mic dari Ini standar. KZ Carol Pro, versi Pro-nya yang tadi, KZ. Ini males juga nebaknya kalau yang harusnya lebih mahal buat gue malah lebih murah. Ini tadi berapa? 300 ya? Gue tebaknya 350, 3 atau 400. Ini ya, aslinya 300 kan? Ini gue malah nebaknya 250. Iya, ya lebih rendah posisinya. 250 buat gue. 40. Aneh ya, ada. Ya, telinga saya mungkin. Kadang gitu ya, di sini jadi pilihan saya calon top 5, tapi variasi yang lain malah aneh. Jauh di bawah tapi harganya beda tipis. Sementara yang Pro lebih mahal tapi kualitasnya buat saya ada di bawahnya. Nomor 22, ini adalah Keep. Ya, ini desain JBL mahal itu, JBL 3 juta yang bisa kontrol musik langsung dari casingnya. Itu JBL apa ya? Bagus JBL yang itu. Saya pernah coba, tapi lupa namanya. Bagus, 3-4 juta. Ini ada lanyard, ada kabel, sama bukunya saja. Tidak ada eartips ya. Wow, ada layar, ada wallpaper loh, sama ada slide to unlock. Ada kamera. Wow, keren ya. Udah kayak TikTok. Udah berasa kayak smartwatch. Keren. Bagus loh. Di luar ekspektasi saya sih. Karena kirain menang gaya aja. Oke, kita langsung tes ini. Billie Jean, oke. Pause. Yep. Ya, ada delay sedikit tapi oke. Yup. Kalau ini bassnya aja yang agak dinaikin. Cuma saya lebih suka dibanding treble-nya yang dinaikin karena lebih nyakitin telinga. Ya bassnya kenceng sih sampai lama-lama berasa juga. Wah, ini salah satu yang bagus. Ya, ketika mendengar vokalnya Raisa dan Barsena langsung, wah ini fix sih. Tapi tetap bassnya deng di belakangnya itu agak nyenggol gitu loh. Padahal sebenarnya di belakang aja. Ini kalau bassnya kenceng, kalau kita dengar podcast rasanya orangnya agak deket ke mic-nya dan lebih dalam aja memang. Ini buat mainstream, kayak telinga saya mungkin saya suka. Ini keren sih, jadi bisa pilih ANC-nya kita hidupin dulu. Enggak. Enggak jauh beda. Ada ngaruh tapi nggak jauh beda sih. Oke lah. Sampai sekarang di bawah 500.000 sih, kalau ada ANC-nya itu jangan dianggap serius ya. Ada ya oke, kalau nggak ada wajar aja. Nggak kehilangan banyak kok. Tes. Ini suara dari Keep DTS 16 yang ada layarnya. Oh iya, ada yang dikasih tahu Itu juga main layarnya kayak gini. Bisa setting Standar aja. Ini gue suka, fiturnya banyak juga. Suaranya juga ternyata bagus. 400.000. Masa? Kayaknya ini sangat mengejutkan sih. 169 dan belum voucher. Paling recommended kali ya kalau cari yang murah tapi bagus. Fiturnya juga banyak. Lucu sih. Nih, ada wallpapernya nih. Slide. Hebat loh. Wow. Ya. Lumayan bangga sih sama pilihan. Ya, Keep itu memang brand aksesoris yang produknya banyak yang mirip sama yang lain. Jadi kalau Anda nemu yang mirip kayak gini, bukan niru Keep, tapi ya saling bareng aja. Jadi perang harga ujung-ujungnya.
Cuma belum tahu apakah persis kayak gini ya. 169. Damn. Hap. Ini adalah monster. Ada lagi ya. Ini yang waktu itu jadi brand yang bikin saya terkejut kayak Kiip kali ini karena waktu itu juga 100 ribuan, bahkan 100 kecil dan bagus. Ini Monster Airmas XKT16. Oke, wireless gaming. Nah, kalau ini emang berasa murah nih dari packagingnya nih. Ini juga mirip, belakangnya mirip kayak si Acome tadi ya. Ini mirip kayak Acome tadi ya belakangnya. Kasar. Iya sih, agak build quality-nya kurang. Desainnya ini AirPods, tentu saja. Dengan sedikit motif di bawahnya, kayak kecelup. Nah, ini baru murah. Jauh, ini mirip kayak... Bassnya enak, cuma ini mirip kayak apa yang tadi saya bilang treble-nya tuh mengganggu. Kayak si KZ. Mengganggu treble-nya, terlalu srek kasar. Dan wajar karena ini udah pasti murah sih. Kurang menyenangkan. Ya, suara vokal yang nyanyi serak dan pecah, jadi ini sudah pasti murah ya. Tes, cek dari si Monster. Ya, ini Airmas mikrofonnya XKT16. enggak sama kayak yang lain juga sih. Standarnya agak rendah. 180 ribu, 90 ribu lah. Gua akal 90 ribu oke lah. Iya. 99 ribu ya. Ini kalau nyari murah ya ini salah satunya, bukan yang the best atau di mana di antara yang murah karena tadi juga ada yang murah yang lumayan. Jadi ini sesuai aja. Kesannya beda ya sama yang kemarin ya. Kemarin kayaknya desainnya keren, terus suaranya juga bagus, enggak kasih kesan yang langsung wah. Nomor 24 ini adalah Soundtek S18 True Wireless Stereo. Kecil loh. Ini kenapa dipilih? Dipilih JP karena di dunia audio ya. Dunia audio. Lokal. Ini casingnya pakai model burem-burem dan ini sangat mirip kayak Samsung. Sangat mirip. Ini Samsung generasi berapa ya? Dari sampai ke punuknya ini juga ini Samsung banget ini. Bantalan ini. Enteng juga. Ya, ini kesan pertama murah sih. Berasa lagunya itu di diskon 40% gitu. Jadi bassnya kayak hilang kemana gitu. Harus diperhatiin baru ada. Terus yang kenceng tuh cuma treble-nya aja. Treble-nya di depan, sisanya agak jauh. Ini sekelas kayak 100 ribu gitu. Tes, cek. Ini Standar. suara Mikrofon, dari Soundtek. nggak ada yang S18. jomplang jelek banget atau Wireless bagus yang banget ya. bentuknya Nggak ngingetin sama jadi Samsung pertimbangan yang besar lah Galaxy ternyata Buds. setelah 24 barang. Ini 100 ribu. 199. Ternyata saya menebaknya setengah harganya. Nomor 25. Ini adalah Sony. Sony beneran ada yang di bawah 500. Biasa Sony kan terkenal harganya yang mahal karena ya kayak gini juga. Tapi emang sesuai. Ini Sony WFC510, baterainya cuma segini ya, 11 tambah 11 ya. Biasanya kan kalau Anker gitu 10 tambah 40, ini 11 tambah 11 aja. Kalau packaging, ini bagus sih, ala-ala pil-pil gitu ya. TWS-nya Sony nih, panjang. Walaupun ini udah sering sih, saya udah sering lihat di merek-merek Cina yang lain, banyak kok yang casingnya panjang begini. Kayak pisang ya, kuning dan panjang gini. Nah, ini juga, ini desain yang lumayan khas Sony lah. Sound effect-nya kayak gini. Teneng. Minimal itu masih dipegang, masih dikasih. Kita cobain suaranya. Ya lemah sih. Sudah berharap banyak, ternyata nggak sebagus itu. Mirip kayak barusan. Barusan itu apa ya? Ya, yang suaranya agak didiskon gitu. Treble tinggi seperti biasa. Kayaknya saya mulai nangkep kalau telinga saya yang agak sensitif sama yang high-high. Enggak se-spektakuler yang ini. Cuma saya ekspektasinya
kirain Sony jualan merek aja di level bawah, karena nggak jarang ada brand yang sekedar bikin produk murah supaya ada brandnya aja. Ternyata ini masih ada nilainya dan lumayan bagus. Ini lumayan bisa saingan sama anchor-anchor yang di awal gitu sih, dengan bass yang lebih enak di saya. Bagus. Podcast rasanya netral banget, rasanya lumayan real. Tes cek mic dari si Standar Sony saja. Ya. WFC 510. Ya. Warna kuning, hijau, Bagus saya, no problem. bentuk Saya tebak kalau ini bukan merek Sony bisa 375, tapi karena ini merek Sony mungkin 500 kali. Over budget. Nah, sayang sekali ternyata ada dua, ditipu saya. Hah? 600. Ya, ini lagi-lagi beli brand juga ya. Karena dari kualitas suara mirip-mirip sama yang 350, 400 dari brand yang bukan mega kayak Samsung, Sony gitu. Suka cuma 600 ya. Nomor 26. Ini adalah Hanason. Unik ya, ada garis-garis kayak kerang gitu. Kenapa pilih ini? Gue nggak pernah dengar merek ini. Hanason. Slip. Oh, buat slip lagi. Oke, wah dapat ini. Ini buat menarik kaum hawa ya. Dan ini juga apa ini? Oh, ini buat ini ya. Oh, bukanya juga elegan gitu ya. Set. Kok mantul sih? Kurang. Ya. Ya, agak goyang. Ya, oke lah. Desainnya cantik sih, ada anting mutiara. Andai saja dia tidak ada garis LED Bluetooth gini. Iya sih, kecil sih, rata sama telinga. Kalau pengen dipakai buat tidur enak. Buat tidur lagi-lagi aneh ya, mirip kayak yang tadi. Ini tidak nyaman suaranya buat tidur. Kalau tidur kayaknya lebih enak, bassnya lebih tinggi kalau harus ada yang tinggi. Ini treble-nya lagi-lagi kresek-kreseknya lumayan tajam. Cek. Wah. Mungkin kalau dengar podcast kali ya enak ya sambil tidur, atau dengar review gadgetin banyak yang bilang dengar sambil tidur, sambil ketiduran. Bagus sih naikin watch time kita 8 jam gratis. Ya ini kayak suara-suara radio gitulah yang resolusinya kurang sama agak tajam-tajam gitu. tes cek mic dari lagi-lagi Hanason. aman-aman saja. 01 yang Tidak ada. bentuknya unik juga dan Unik juga, harganya sih tadi 140 ya. Gue lebih milih ini sih karena lebih cantik dan lebih pas di telinga. Tadi agak gede, walaupun pas di telinga juga. 150 oke lah. 200.000 ya. Ya, kalau tujuan Anda emang yang desainnya gini, emang dikit sih saingannya. Nomor 27. Wow, ini monster lagi ya, Air Mars XT08 Pro. Ini mirip yang kita bahas waktu itu, tapi agak tajam dikit. Ini baru mewah. Coba kita bandingin sama yang tadi. Sama ini dari covernya aja udah Nih, beda banget kan? Ini sama ini. Ya loh, plastiknya ini tebel gitu. Tuh, build quality-nya walaupun penampilannya kayak main-main tapi halus. Cakep, ini kayak serius bikinnya. Ya ini sih yang bikin kita suka monster waktu itu, bukan yang tadi. Kalau tadi malah aneh. Nah, ada lanyard, oke. Mari kita coba. Ini kayak senjata-senjata apa gitu. Lampunya. Ada LR, sliding, ada magnetnya juga. Kalau kita slide kayak gini. Oke, kayak mahal sih. Cuma hati-hati bagian yang sini agak tajam. Nggak luka tapi keras. Desainnya sekali lagi mirip AirPods. Rata-rata 80% TWS ini mirip semua. Sama aja sih ternyata suaranya. Iya sama, tajam sekali. Iya, waduh kayak disikat loh. Yang ini kesek. Terus itunya tajam juga loh. Kayak pakai sapuli serak gitu loh. Kayak gitu kira-kira. Pernah kan tuh suara kakek-kakek lagi nyapuli di suaranya kayak gitu, atau lagi tampi beras ya, serak, lo tau nggak? Kayak gitu, ayak gitulah. Enggak, suaranya kurang ternyata. Gayanya jauh di atas suaranya, build quality-nya jauh di atas suaranya sampai agak sakit. Ya, ini ramean doang kayak semuanya nyampur aja.
Ya, enggak sih. Tes, cek. Lagi-lagi dari Monster. Nah, Air lagi-lagi Mars XKT08 Pro. Ini nggak sebagus yang Bentuknya kayak lain robot-robot sih, gitu agak ya. sedikit Keren sih bentuknya. mendem dikit juga sama agak pecah. Ini tadi berapa yang itu? Tadi 100 pas ya? Ini 150 lah, oke lah. 107. Ya, 174. Nyari gaya aja sih. Kalau 174, keep. Jauh banget. Jauh sekali. Ya, gara-gara ini memang, sama ini 300 nih. 174 suaranya seperlimanya mungkin. Seperempatnya. Gayanya. Cuma ini, saya sangat menghargai ini nih. Ini niatnya mahal sekali. Budgetnya habis di sini. Nomor 28. Oh, ini open ear. Ya, ini open ear. Ini tulisannya gede banget dari Baseus akhirnya ya. Kayaknya kemarin banyak banget Baseus. Kenapa baru satu ini? Harga sama ini. Oke, tadi udah 3 ya. Yang satu bagus banget, sisanya kurang. Apakah ini bisa nyelip? Ini udah gaya TWS mahal nih, kayak Free Clips sama yang lain-lain. Banyak yang modelnya udah mirip ginian dan biasanya mahal-mahal. Kalau Baseus biasanya agak murah ya. Biasa Baseus 200, 300 bisa dapat ginian, coba. Benchmark saya adalah Free Clip kalau yang ini. Karena 2,5 jutaan ya, itu bagus yang Huawei. Bagus loh kalau misalnya di bawah 500. Bassnya enak, berisi. Detailnya emang nggak sebagus yang lain, cuma saya sangat mengerti karena ini open ear dan suara saya pun bisa dengar dengan sangat jelas. Itu keunggulan open ear. Di bawah 500 gue suka. Saya suka. Ternyata teknologi open ear udah bagus-bagus dan harganya murah-murah. Kayak dibisikin Raisa. Asik ini. Ya, lebih bagus daripada yang 100 ribuan yang masuk ke telinga gitu loh. Lebih enjoy denger ini. Nah, kecuali kalau ada yang lagi ngobrol di sebelah kedengeran banget. Itu yang kekurangan open ear ya. Kalau lagi tenang, dia bisa lumayan bersaing. Enak, ini enak. Enggak sebagus si Anchor ini, cuma Anchor-nya kan 350. Kalau dia bisa 200, 250, gue lebih milih ini sih. Atau mungkin beda gaya ya. Kalau misalnya Anda suka model anting, mungkin kalau harganya sama kayak Anchor, ini masih bisa kalau Anda suka gayanya. Tapi kalau dari suara, si Soundcore masih lebih enak buat saya. Tes, cek. Ya, aman? Mic dari Bagus. Baseus, Ya. Baseus, Open ear. Baseus, apa tuh? 369. Ini bisa dipilih kalau Anda suka gayanya, karena mungkin ini gayanya terlalu serius. Tapi kalau saya yang pilih, saya pilih yang ini sih. Mungkin lebih sporty kali ya. Tergantung tujuannya. Cuma kalau dari suara, gue lebih suka yang ini. Kalau cewek mungkin lebih suka yang ini. Dan itu oke sih. Sekarang nomor 28. Ini adalah 29. Wow. Gelap loh dibanding tadi. Sama popcornnya aja nggak kemakan karena kalau saya ngunyah itu mengganggu suaranya. 42 jam FreeBuds SE3. Oke. Kali ini banyak brand besar ya, Sony, Samsung, ini Huawei. Ini juga lu pilih karena Huawei ya. Bagus loh. Desainnya kayak mahal-mahal gitu karena pakai model kulit-kulitan, terus ini glossy. Ya tentu saja semuanya imitasi ya, nggak mungkin pakai kulit beneran mah. Dan pasti dari plastik semua. Bener, kayak Marshall. Kevin bilang kayak Marshall nih, ada mengkilat dan kulit-kulitan. Desainnya standar sekali. Ini kualitas suaranya mirip kayak 300-400 ribu. Bass rapi, detail rapi, tapi terlalu tajam lagi-lagi buat selera saya. Kalau vokal juga enak. Cuma saya nggak suka tipe TWS yang nggak ada karetnya ya, karena agak nge-slide sedikit di telinga saya, jadi kadang harus dibenerin. Kalau posisinya pas, suaranya enak sih kayak yang tadi. Ini karakter yang paling umum dari TWS bagus yang udah kita coba dari tadi ya, yang saya tebak 300, 400. Kalau dari suara ternyata mirip-mirip aja, nggak ada yang spesial. Kalau udah ada yang beda yang menonjol buat saya, udah saya pilih di sini. Cuma kalau yang selera aman mungkin
kayak gini kali ya, nggak bakal salah. Pada akhirnya tergantung harga yang dipasang ya. Kalau bisa lebih murah sih lebih bagus lagi. Nggak ada yang spesial tapi nggak ada yang mengecewakan juga. Ini pilihan standar-standar saja. Kalau buat mikrofonnya kayak gimana? Tes cek. Ya, Mic mikrofon dari juga standar saja. Huawei. Jadi tebaknya 325 lah. Sekitar itulah. 419. Ya. Ya, kalau 400-an saya milih yang di sini aja sih. Apalagi tipenya bukan yang karet. Dan yang terakhir adalah dibuka oleh Soundcore dan ditutup juga oleh Soundcore. Banyak banget Soundcore kali ini. Soundcore K20i. K, tadi R ya? Tadi V, terus ada banyak huruf Soundcore ini. Kalau dilihat dari speknya kayaknya ini yang paling murah karena 6 jam, 36, IPX 5 cuma, dan segini. Angkanya juga 20 saja. Build quality-nya glossy, mengkilat, cuma hati-hati, lumayan mudah lecet yang kayak ginian. Pasti ditaruh di kantong atau di tas kan. Dan earbuds-nya seperti ini lagi. Tajam, detail. Bassnya berisi V-shape, bass treble tinggi semua, dalam tahap yang enak, tidak berlebihan sampai mengganggu. Ini mengingatkan saya dengan Soundcore yang paling pertama. Sangat puitis sekali ya, awal dan akhir miripnya. Cuma treble-nya lebih tinggi lagi sih. Di sini agak lebih mengganggu lagi. SS-nya itu nusuk, ya nggak sebening Soundcore yang di awal tadi. Tes cek 1 2 3. Lagi. Kalau cari mikrofon berarti nggak ada yang lagi. harus K20i. banyak dipertimbangin ya, karena dari 30 TWS kayaknya cuma satu yang bagus tadi, lupa yang mana. Satu yang jelek juga ya. Sisanya standar aja gitu mikrofonnya. Jadi ini kalau tadi yang 50i 290, ini 200 paling. 167 ya, oke. Good value 167. Ada loh ternyata Soundcore 167. Oke, jadi video yang panjang sekali, 30 TWS. Yang berkesan buat saya kebetulan pas banget ada 5 biji ya. Di sini ada pilihan terbaik kalau misalnya Anda punya budget yang paling mentok di level video ini 500.000. Bener-bener balance, bener-bener flat, semua yang mungkin dimaksudkan oleh si Michael Jackson dan Raisa bisa disalurkan dengan baik ke telinga saya. Saya suka, saya puas banget. Lagi-lagi Moondrop bikin produk audio yang emang sesuai reputasi mereka yang fokus di audio. Jadi ya purist lah, atau yang benar-benar setia lah. Yang kedua adalah KZ lah ya, udah KZ aja. Saya nggak nyangka bakal jadiin salah satu pilihan karena biasanya kurang aja di video-video sebelumnya. Kok aneh ya, KZ kan biasanya audionya terkenal di kabel, tapi kok TWS enggak. Cuma kali ini ternyata saya suka. Walaupun bassnya agak overpower bagian lain ya. Harganya bikin dia jadi enak buat dipilih. Stagingnya juga mantep banget sih. Rasanya separasinya keren banget. Oh ya, yang non pro aneh loh, itu aneh banget loh. Jangan dipikir wah yang pro aja sekalian. Enggak ternyata. Kalau bisa cobain deh. Ada nggak ya toko TWS murah-murah boleh cobain? Ada nggak ya? Kalau mahal banyak. Yang ketiga adalah Tozo. Merek yang saya nggak tahu di awal, cuma setelah dengar langsung ngerti kenapa banyak orang yang ngomongin, banyak yang rekomenin karena buat harganya berarti 350 tadi ya. 300 ya. 300 pilihannya ada dua, jadi kalau misalnya pengen yang lebih ada powernya, si Tozo ini kalau pengen yang lebih balance, yang stagingnya lebih luas, itu kesan yang saya dapetin. Si KZ lebih bagus. Tozo ini kayak mewakilin TWS-TWS yang dari Soundcore, dari Irfan, dari yang apalagi yang biasanya dibilang bagus. Buat saya bagus, cuma yang ini kayak sedikit di atasnya dengan karakter yang mirip. Yang keempat ada Soundcore Open Ear, ini tipe V20i. Ternyata udah ada TWS Open Ear yang di bawah 500.000 yang bagus loh. Dia bisa ngasih yang tetap kerasa berisi, walaupun dia nggak langsung masuk ke dalam telinga kita ya. Cuma ini karena selama ini saya cobain yang 1 jutaan, 2 jutaan dan emang lebih bagus,
Tapi dengan harga mungkin 1/5, 1/6, 1/7 ini nggak kalah jauh. Dan yang terakhir ini sih kalau mau nyari yang paling worth it, yang value for money banget. 167.000. Kiip apa ini? Ada layar-layarnya, suaranya juga mirip kayak yang 300 ribuan. Terus desainnya juga ya standar-standar, warnanya juga lucu. Kalau cewek mungkin bakal lebih suka lagi sama desain kayak ginian. Jadi harganya sih yang benar-benar killer buat saya, dan kualitas suara yang mirip-mirip sama yang lebih mahal. Value banget. Jadi gitu aja 5 pilihan dari Gadgetin buat tahun 2026. 500.000, 300.000, ini tipenya beda, dan ini 100 ribuan. Sama kalau di bawah 100.000, 24.000 tadi silakan. Kalau mau jajan sama yang lain juga silakan. Soundcore, earphone, aman. Cuma ini dua ini yang saya lebih suka. Jadi gitu aja. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ya pengen denger ini lagi. Kesannya kuat banget.